kita jatuh dulu, harus gagal dulu, itu mitos-mitos yang menurut saya sudah harus diluruskan. Kalau kita mau sukses, kenapa nggak kita belajar dari kesalahan atau kegagalan orang lain? Jadi, yuk kita sama-sama teruskan, kita belajar lagi dari kita juga yang memang dulu juga pernah mengalami kesulitan atau kesalahan kehilafan dalam hidup kita. Dan sekarang sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mungkin tahan dulu pertanyaan-pertanyaannya. Saya yakin pertama dari sisi yang ibu-ibu dan mbak-mbak kita di kamar itu Ustaz sudah pengen nanya dengan Sakti. Tapi kesempatan berikutnya saya berikan dulu kepada Ustaz Yunus Simeru. Mungkin bisa memulai dari apa sih Ustaz yang dimaksud dengan iman itu? Saya tadi sempat juga menyinggung iman dan percaya. Dari apa yang saya baca, iman dan percaya itu sangat berbeda. Nah mungkin untuk lebih menguatkan keyakinan kita, Ustaz juga bisa mengambil dari Al-Quran maupun juga hadis sesuai yang juga ditunjukkan. Bagaimana akhlak dari seorang manusia yang sebaik-baiknya manusia, sesempurna-sempurna manusia, tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Silakan kita dikosongkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tadi ini mungkin sama Sakti ini baru sekarang ketemu. Dia mungkin lagi SMA sekalian saya, itu ya Mas ya. Baru ketemunya sekarang, ya. Beliau ini main market nggak kantor umur berapa sekarang? 34 udah kayak gini coba. 34 kita bisa di mana dulu ya? Nah coba itu teman-teman saya itu 34 kita di mana dulu? Oh yang ditutup kemarin stadium tuh di situ kita. Saya tuh agak iri kalau anak-anak muda sudah cinta masjid. Saya teman-teman saya kemarin reuni Bapak Ibu, saya sekolahnya SD, TK, SD di Orain Labora, SMP di Budaya, SMA di Kanisius sama di SMAK. Tapi saya ngajar alumni Al-Azhar, gimana ceritanya tuh? Nah, ternyata ada kehendak Allah yang kita tidak pernah tahu. Teman-teman saya bilang, yuk lu gila jadi ustaz sekarang. Ingat nggak dulu ulang tahun ke-39? Ini baru 34 nih. 39 kita ulang tahunnya di stadium sana, rame-rame. Belum nggak ketemu, terus jadi ustaz. Saya kan pindah teman, makanya lama hilang. Saya 8 tahun hilang, pindah teman, ganti nomor handphone, baru bisa jadi itu. Waktu, nah ini kalau ini hebat beliau ini, masih bisa nge-balance. Kalau saya ini lemah orangnya. Ya, karena lemah, iman itu adanya di mana, Bapak Ibu? Iman tempatnya di mana di badan kita itu? Kalau, nah makanya di hati disebutkan ya, hati kita orang beriman seperti kita, ini suaranya sama loh. Surat At-Takabur, surat 64 ayat ke-11 Allah berfirman, "Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in 'alim." Surat 64 ayat 11. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa beriman kepada Allah, Allah akan memberi petunjuk melalui hati. Coba kita jawab, Bapak Ibu, kita jawab ya semua ya. Sholat itu bagusnya 5 waktu apa suka-suka? 5 waktu bagusnya awal waktu apa suka-suka? Awal waktu buat bapak-bapak jawab semua. Bagusnya di masjid apa di rumah? Enggak kenceng banget jawabnya. Masalahnya benernya di masjid semua ini. Nah, ya, subuh kemarin malam minggu subuh di masjid nggak? Duhur,
Ibu jawab pakai ini. Kalau dimarahin suami, bagusnya dia apa ngelawan? Iya, banyak dia banyak lawannya. Kan. Bapak cari rezeki. Istri tahu dan istri tidak tahu. Bagusnya dikasih semua atau sebagian. Pakai ini jawabnya. Kan bingung jawabnya ya. Oh, jawaban sama semua. Cuma ada yang bisa keluar semua. Amal soleh itu sami awal kona dari sini keluarin semua. Itu baru aman. Muka jadi kencang kalau gitu. Ya, baca Quran. Bagusnya setahun sekali, sebulan sekali, seminggu sekali, atau tiap hari. Hitung dari minggu kemarin sampai sekarang tiap hari nggak? Nah, ini dia mulai ya. Semakin kita dekat kepada hati, semakin kencang inner beauty-nya keluar. Makanya saya tawarkan ke teman-teman kita, iman itu nggak bisa diminta, tapi harus ada move. Ya, coba tadi disebutkan kan, sholat wajib di masjid. Bisa nggak 3 hari berturut-turut? Tidak tertinggal takbiratul ihram tuh. Saya dulu masih zaman rekaman di Pluit tuh. Di Pluit kan nggak ada masjid tuh. 45 menit di Bogor terteluk gong tuh. Nggak ada masjid di Pluit soalnya. Ya, jadi iman tuh nggak bisa diminta, tapi harus. Oh, inna Allah yubayyi'u ma fi qaumin hatta yubayyi'u ma fi anfusihim. Allah tidak akan berubah satu kaum atau seseorang selama kaum orang itu tidak berubah diri. Berbahagialah orang-orang yang di bawah 40 sudah seperti ini. Dulu kita gondrongnya di belakang, sekarang di depan ya. Nah di sini kita lihat ternyata benar kata teman saya, Allah Subhanahu Wa Taala itu bisa merubah taste, selera, sama mindset, pola pikir bisa dirubah. Dulu kalau punya duit kita kepikirnya beli gitar ya. Sekarang kalau punya duit apa? Berdakwah tuh, dakwah ngeluarin duit gitu ya. Nah di sini kita mindset bisa berubah. Cuman awalnya dari mana? Ternyata beliau, nah kalau Mas Adrian ini contoh yang konkret ini. Kalau beliau itikaf 3 hari itu kan, 3 hari di masjid. Kira-kira bakal tertinggal sampai lebih roh nggak kalau di masjid gila? Kalau udah gila masih tertinggal terlalu gitu sih. Mas Adrian nggak ingat, tapi dia berusaha fight. Ternyata cinta masjid dikasih juga. Cinta masjid dikasih. Makanya sekarang bapak-bapak adik-adik di sini yang mau nyobain, saya dulu prinsipnya apa? Coba dulu baru komplain. Bisa kan 3 hari tidak tertinggal takbiratul ihram. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kalau udah lulus nggak suka tinggalin ke masjid, tapi lulus dulu. Ternyata udah lulus jadi belok dulu ke masjid. Belum bunyi udah belok. Kenapa ini? Dikasih sama Allah cinta masjid. Ya. Sama itu juga awal waktu itu akan datang kalau kita fight dulu. Ya. Coba ibu tadi pagi sholat subuh nggak? Sholat jam berapa? Jam 6 kurang seperempat tuh ya. Ibu tadi pagi sholat subuh on time nggak? On time. Kemarin sholat subuh nggak? Kemarinnya lagi sholat subuh. Kalau nggak sholat subuh gimana rasanya? Nggak enak, ada yang hilang. Lagi SMA kelas 1 dulu nggak sholat subuh gimana rasanya? No problem. Ya kenapa? Udah 3 kali saya tanya. Sesuatu yang 3 sama dengan 1 bulan. 3 hari di masjid, di 3 hari baik. Jangan dari masjid kan gitu kan ya? Ya ini dua-duanya hasilnya sama, cinta masjid. Kenapa? Surah 6 ayat 190. Allah berjanji, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati falaysa illa mislaha wa hum la yuzlamun." Surah 6 ayat 160. Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan atau dizalimi. 3 hari jadi orang taat,
Aku kalikan 10. Jadi berapa? 1 bulan. Oh, ya. Beliau meninggalkan anak istri. Udah dikatakan gitu loh. Coba bujangan bisa begitu. Kita bujangan berangkat Jumat pulang Senin gitu ya. Antum saya salut ya. Dan dengan orang muda, tapi orang tua rock and roll juga bisa makan. KTP juga makan. Kalau orang tua saya dari namanya aja ya, Bapak, Ibu, nama saya kan Yuke. Kira-kira soleh nggak kasih namanya? Hancur ya. Ternyata bapak saya namanya lebih hancur lagi, Jerry Suverutu, leader Harley Davidson di Bandung. Kira-kira soleh nggak? Ibu saya Prakawati Eni namanya itu. Anaknya hancur semua makanya ya. Tapi dengan izin Allah bisa berubah sesuatu asal mau apa enggak. Ya, jadi saya sarankan keimanan itu ada di hati, suaranya sama ya. Cuman sekarang masalahnya hati ini kita kasih suplemen apa enggak? Kalau tidak dikasih suplemen, dia akan diam. Apa akhirnya digini ditoyor sama setan sekali sebenarnya apa itu? Sedih nggak sekarang? Coba lihat. Berapa banyak saudara kita sholat, zakat, puasa, haji, KPK, Cipinang terus. Kenapa itu? Ya, nggak ada update. Handphone aja nggak di-upgrade gimana? Mula-mula apa? Lemot. Habis lemot, tapi blank, hilang itu semua tuh. Nah di sini kita lihat harus upgrade. Waktu sholat yang pertama kali saya ingin berbagi apa? Ternyata substansi awal dari ikut sunnah Rasul dalam konteks sholat itu jawab coba di sini. Sholat Rasul itu sholatnya kira-kira awal waktu apa suka-suka? Rasul kalau sholat itu berjamaah apa sendiri? Rasul kalau sholat ngerti apa yang diucapkan? Kita ngerti kan? Nah ini dia mulai ya. Ngerti sama enggak banyakan mana? Banyak enggak? Dari tahun berapa tuh? Nah ini kan udah dibilang ini di hadis ada jin namanya khanzab. Makanya saudara-saudara kita yang berjamaah ini aman. Khanzab tidak bisa kerja kepada makmum yang diinjak imamnya. Tuh udah garanti itu. Ibu-ibu sholat awal waktu itu pasti tak. Kan macam-macam ya. Ada yang sholat misalnya sholat asar nih. Ibu udah asar bro? Udah. Kan asar tuh ada Allahu Akbar jam 15 lebih 20. Ada yang langsung sholat sudah duduk di sajadah. Ada yang ngomong doang. Udah asar lagi ya. Sholatnya jam 5. Aduh gitu. Ada lagi yang sholatnya jam 6 kurang seperempat tuh. Assalamualaikum sekalian maghrib. Boleh, nggak apa-apa. Hidup ini pilihan ya. Makanya dikasih range sama Allah. Kenapa? Manusia ini ada tingkatannya di hadapan Allah. Kita tidak boleh mengeneral manusia. Ketika kita mengeneral terjadilah seperti sekarang kota-kota ini. Di surat 6 Al-An'am ayat 132 Allah berfirman tentang kondisi manusia. Wa likulli darajatun mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Surat 6 ayat 132. Dan masing-masing orang ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan Tuhanmu tidak mengalah terhadap apa yang mereka kerjakan. Yang bikin manusia aja bilang orang tuh ada tingkatannya. Kenapa orang disuruh rata sekarang? Ya, pelajar ada tingkatannya nggak? Apa yang paling rendah? PAUD. Kalau ketemu PAUD dinaikinnya kemana? TK, jangan kayak SMP, marah dia. TK naikinnya kemana? Tuh, SD naik kemana? Terus profesor paling ujung. Beda, suasananya beda, nggak bisa di general ya. Nih lihat saya lihat ibu-ibu nih, nggak kelihatan bapak ya. Makai jilbabnya aja macam-macam tuh. Ada
ada yang pakai strip di sininya, kenapa? Rambut takut keluar ya Bu ya. Oh, ada yang ditemblokin doang Bu. Ada yang turun naik ya. Gak apa-apa, jangan rese sama orang ya. Sama seperti kita, ada yang gamis, celana pendek, celana panjang, terus sarung, ya apa boleh ya. Tapi yang pasti semakin banyak tanda Islam di dalam diri kita, semakin aman. Kira-kira ini harus pakai bisa nggak? Saya juga gini, nggak bisa ya tuh. Bisa aja sih bisa Ustaz, tapi harus siap dipelototin semuanya gitu. Kalau saya punya pengalaman si Reni ulang tahun, saya pakai baju gini baru 3 hari, berdua teman saya. Lu kemana lu ulang tahun datang ke sini? Datang saya bilang jam 8 malam. Belum masuk baru turun mobil, mau kunci mobil itu bodyguardnya orang-orang apa datang. Pak, masjid di sana tuh Pak. Nggak boleh masuk kita. Ini baju luar biasa saya bilang. Ya anti maksiat. Makanya. Oh iya benar, ada mereknya anti maksiat. Jadi sekarang pakai baju ini jangan sholat doang Bu. Kalau kerja jangan jadi pecat kita pakai baju ini ya. Sabtu Minggu, ibu yang masih kerja nih. Sabtu Minggu coba pakai dari subuh sampai Minggu Isya jalan-jalan kemana-mana pakai terus, berani kan? Biasanya cobaan dari istri sendiri loh saya dulu. Lu jangan duluan, males gua malu. Apa namanya usaha kan ya? Jadi kayaknya ini pengalaman pribadi begitu ya Oke ya. Resek katanya gitu ya. Tapi ternyata ada azan. Nah ini adik-adik yang baru permulaan beli gamis. Kenapa? Ada dalilnya loh nih. Akhbar syabika ila Rasulillah al-Khamis. Ini kata istri Rasulullah SAW. Siapa? Salam. Jadi pakaian yang paling dicintai Rasulullah adalah gamis. Bukhari Muslim lagi. Beli nih pulang dari sini nanti ya. Pakai lagi libur. Pakai jalan-jalan itu insya Allah 5 waktu ke masjid itu. Lewat depan masjid gak mungkin pakai bajunya Allah Akbar jalan, gak mungkin belok gitu. Paling gak malu sama orang gitu ya. Ya, coba dulu baru komplain dulu saya digituin. Ternyata luar biasa itu sunnah itu ya. Gak bisa marah kita ya. Nanti cinta masjid itu otomatis datang. Kalau gak bisa juga kita jadi ulul albab untuk menjadikan imam ini matang. Imam ini hati ini menjadi dikasih suplemen terus. Caranya bagaimana? Kita jadi ulul albab, pulang dari sini nanti untuk menjadikan orang yang smart, cerdas menurut Allah, disebut ulul albab. Apa kerjaannya itu? Surat 3 ayat 190-191 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batil subhanaka faqina adzabannar. Surat 3 ayat 190-191. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, di dalam Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Bapak Ibu, pulang dari sini kita coba amalkan berdiri, duduk, dan berbaring selalu menyebut nama Allah. Caranya bagaimana? Zikrullah yang dicontohkan di surat 7 ayat 205. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fadzkur rabbaka fi nafsik tadarru'an wa khifah wa duna jahri minal qawli bil ghudwi wa asr wa la takun minal ghafilin. Surat 7 ayat 205. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lemah.
banyak cara untuk menyempurnakan iman. Tadi pakai gamis saja. Yang kedua sekarang ini berdiri, duduk dan berbaring mengingat Allah, tapi di dalam hati tidak mengeraskan suara. Kita praktekkan. Nah sekarang terbukti tadi Sakti sama Adrian ini, dia bisa berubah karena hatinya mulai dipakai, betul kan? Mulai pakai feel tuh. Orang main musik nggak pakai ini enak, enak. Nyanyi nggak pakai ini nggak enak. Ternyata beragama nggak pakai ini nggak enak juga. Bagaimana caranya? Zikir yang paling berat timbangannya yaumul hisab adalah apa? La ilaha illallah. Anda pikir jangan pakai, nggak usah pakai macam-macam itu, nggak usah. Orang nggak tahu kita lagi zikir, itu yang top. Ya. Awali perbuatan dengan apa? Apa itu Bismillah? Jangan ngomong sesuatu yang nggak paham kepada Allah katanya. Apa itu Bismillah? Oh, nyalain komputer, buka handphone. Buka handphone bilang apa? Beritanya bagus. Alhamdulillah. Apa alhamdulillah? Sudah ada bunyiannya berarti. Beritanya jelek. Innalillah. Oh. Tapi jadi kencang dilihatin orang tergila. Bismillah. Alhamdulillah. Innalillah itu. Hilang dompet, bilang apa? Lagi nyetir ditabrak motor dari belakang, bilang apa? Oh, ya. Mau ngaji jam 5, bisa, bilang apa? Apa artinya insya Allah? Jika Allah mengizinkan. Kalau nggak bisa mah udah aja nggak bisa, jangan nyari-nyari ya. Nggak bisa gitu, maaf, assalamualaikum. Nah itu ya. Lihat yang cakep, bilang apa? Bilang apa? Subhanallah. Subhanallah itu asal katanya sabaha. Sabaha itu jauh dari tempat awal. Orang mukanya kayak kita nih. Ada lain sendiri. Subhanallah. Sabahalillah. Allah menciptakan lahir ya. Ada hukumnya. 1 kali halal, 2 kali haram. Tuh. Lihat. Subhanallah. Kita begini. Lucu juga. Itu haram. Yang kedua dicatat sama hati itu. Jadi lihat 1, subhanallah, lamain sampai habis halal. Tapi ternyata jadi ustaz enak ustaz. Ya, jadi ustaz di saya nggak pernah ditoyor loh. Terakhir ditoyor sama almarhumah ibu saya. Kamu ini gini. 11 tahun lalu itu. Kemarin saya seminggu lalu ada yang noyor saya. Saya duduk, ini istri saya. Macet di Fatmawati. Ada perempuan, waktu nyebrang. Cantik banget. Subhanallah. Ini kan halal nih. Ustaz lu katanya. Ya boleh lihat perempuan, masa harus datangin lagi, saya kan ya. Nah disinilah kita lihat ya. Jadi nggak boleh banyak urusannya tuh jadi ustaz tuh, ternyata nggak boleh ini, nggak boleh itu ya. Padahal ustaz juga manusia ya. Nah di sini kita lihat ya, ternyata ada yang berani noyor saya sekarang itu. Nah di sinilah mulai sekarang kita sebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Cakep. Bilang apa tadi? 1 kali halal, 2 kali haram. Lihat yang jelek banget, bilang apa? Innalillah. Sama subhanallah atau masya Allah tuh. Dan innalillah. Jadi di sinilah kita lihat orang kalau menyebut nama Allah memulai dengan Bismillah itu tidak akan bisa jahat. Saya buktikan 3 bulan lalu bersulang di keluarga kami, keluarga kami udah 80 lah. Ini yang umur 40-50-nya tutus. Cheers, drink. Oh, udah ngaji 2 tahun ganti Bismillah sudah gitu kan. Ternyata terbukti ada 2 sepupu saya yang masih suka minum Tia Maria sama red wine. Waktu itu istriku datang, taruh di bawah gitu. Jadi takutnya sama saya bukan sama Allah itu. Saya bilang nggak apa-apa, minum aja di atas ya apa. Nah begitu mau Rasulullah kita ganti pakai Bismillah. Tapi kita tes dulu. Yang minum teh Bismillah bisa, apa kopi bisa, air putih bisa, jus bisa, susu bisa, jeruk bisa.
begitu yang itu hamar, coba lu minum deh, pakai bismillah. Aduh gila lu enak aja. Gak bisa maksiat pakai bismillah itu. Ya subhanallah ya. Makanya kita belum pernah dengar ada kali mau nyongkel jendela bismillah. Gak bisa korslet itu semua. Zikir pasti positif. Ya, disinilah jadi kita berzikir sebanyak mungkin supaya hati kita bersih, itu mengundang iman. Nah begitu. Iman datang dengan dipaksakan nih. Tadinya dia sholatnya cuma apa? Sholat ke masjid cuma ada apa? Nah, yang pasti ke masjid maghrib doang tadinya. Tapi karena dia ada upgrade, artinya dipelajari ya, maghrib ditambah sama Allah. Nah Allah akan menambah kalau kita upgrade. Bapak Ibu, kalau kita mengadakan perbaikan, Allah akan cabut rasa khawatir dan sedih. Surah 7 ayat ke-35 Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam, imma ya'turiyannakum rasulun minkum yaqussuna min ayatina faman ittaqa fa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Surah 7 ayat 35. Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Bertakwa, mengadakan perbaikan, dicabut rasa khawatir dan sedihnya. Innaka latudhibul mi'ad. Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Kita coba sekarang 3 hari di masjid tidak tertinggal takbiratul ihram. Bisa nggak? Bener nggak dicabut itu? Wah, ternyata bener. Tapi kalau kita mesti masa iya, ini yang bikin kepala kita ini yang nulis ini firmannya, ya. Aslah perbaikan dari segi waktu, tadinya cuma Jumat doang. Nah, karena dulu kan Jumat doang ya. Ternyata maju sekarang 5 waktu di masjid. Subhanallah. Ya. Kemudian satu lagi apa Ibu? Surah ya, ada jin bagian Quran namanya Qori. Qori itu kerjanya apa? Kalau sholat ya. Sholat waktu bagus. Dia bilang suratnya nih, kalau ibu kan sering sendiri, kalau kita kan imam ya. Suratnya jangan kemana-mana. Tuh apa? Al-Isra, Falaq, Anas, Wal Asri, Inna A'thaina Kafirun. Itu terus sampai tua. Padahal apa? Kita zulzilatil ardu zilzalaha. Al-Qoriyah. Nah itu yang mencegah, itu namanya Qori. Ya, ditambah sama Khanzab, setuli WhatsApp itu ngomong nggak ngerti, nah disumperin itu. Di sini Al-Fatihah, di sini duit, di sini apa? Akhirnya ini rakaat keberapa ya? Oh, ya, tahajud tuh, udah pusat, duduk lama, begitu duduk udah nangis nih, begitu duduk, ini Robi Dweli apa tahiyat ya? Nah, kalau begini kita nanti ditongkrongin sama si konsep itu. Kalau jamaah aman insyaallah. Ya, jadi sesi pertama kita coba dulu 3 hari di masjid. Kalau nggak bisa ikut 3 hari nginep tuh. Kayak sakti. Kalau bisa kayak Adrian, fighting di jalan silahkan. Pilih aja. Tapi jangan tertinggal takbiratul. Nanti dari sana dikasih sama Allah sesuatu yang akan predik. Coba Rockers ke PT IKI ada sambungannya nggak kira-kira? Ada jembatannya nggak? Bisa dibikin sama Allah. Ya, nah itulah cinta masjid. Nanti kita lihat gimana caranya cinta Quran. Ya, Quran ini tadi kompak bilangnya baca Quran tiap hari. Tapi begitu udah tiap hari masalah ini. Ya, nah selanjutnya mungkin kita ada maghrib dulu. Ya, gitu. Baik Ustaz Jeka, kita 3 menit lagi kita akan segera mendengarkan azan maghrib. Jadi kita akan sambung untuk sesi tanya jawab bagi Bapak dan Ibu seluruh jamaah di pada maghrib. Dan kami persilakan kepada semua mungkin yang wudhunya sudah batal atau ingin mengambil wudhu, kami persilakan. Sambil kita juga bersiap-siap. Jadi sebelum kita mendengarkan azan, kita sudah duduk di sini. Kita mulai di hari ini seperti pesan tadi dari Ustaz juga. Insya Allah nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.